Bab 691. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Fang Fei berkata sambil tersenyum, sayang, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu tidak adil bagimu. Oke, izinkan saya membuat evaluasi yang relevan. Oke, silakan. Bos ingin tahu orang seperti apa dia, hati Fang Fei. Apakah itu tidak ada gunanya? Fang Fei memikirkannya, dan berkata, kamu lebih antusias daripada dia. Dia pandai dalam segala hal, seperti bongkahan es, yang membuat orang merasa kedinginan dan menusuk. Dan kamu pintar, kamu baik padaku, semuanya baik-baik saja. Petik 2, terima kasih, kata bos tiba-tiba. Saya tidak menyangka Fang Fei akan mengatakan itu. Dia sangat tersentuh. Fang Fei sengaja menggodanya dan berkata, tetapi kamu selalu datang ke sini seperti ini untuk mengganggu kencan kita. Aku belum pernah melihatmu berpegangan tangan atau berpelukan. Kakak laki-laki tertua ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, tidak bisakah dia membiarkan gadis itu pergi? Dia tidak bisa melepaskan gadis itu, tetapi dia sudah melepaskannya, turun. Fang Fei berkata sambil tersenyum dingin. Hari ini dia mencukur bahunya dengan panas, yang membuatnya khawatir tentang gadis itu, mencoba melupakannya. Lebih baik melupakan satu sama lain di akhir dunia daripada saling membantu. Ini adalah gambaran sebenarnya di antara mereka. Bos bertanya sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu apa yang dipikirkan gadis itu ketika kamu di sini? Tidak bisakah kamu menghitungnya dengan menjepit jarimu? Fang Fei berkata sambil tersenyum, hahaha, hanya berdasarkan pemahamanku tentang dia. Dia adalah orang yang lebih memilih hancur daripada hancur. Terakhir kali aku melihat Gu Haoran dan aku bersama, aku tahu bahwa dia tidak akan pernah menoleh ke belakang, tidak peduli betapa dia sangat mencintai. Aku belum pernah melihat Kiao Rao ini, tapi imajinasiku masih sangat kuat. Dia berpikir, sebenarnya, di alam bawah sadarnya, tidak ingin Kiao Rao menyerah. Jika dia menyerah, lalu Fang Fei punya harapan. Di depan pintu kamar mandi, Gu Haoran masih menelepon Kiao Rao seperti biasa. Sekarang Fang Fei semakin sakit parah, jadi dia tidak menelepon Rao di depannya. Ada nada sibuk yang datang dari sana. Dia berkecil hati mendengarkan suara ponsel, berkata pada dirinya sendiri, nak, kapan kamu bersedia menjawab teleponku? Jika kamu tidak membunuh terlalu banyak, kenapa kamu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Melihat ponsel di depannya, wajah Kiao Rao sangat jelek. Landak tua itu berkata sambil tersenyum, kenapa tidak kamu tidak menjawab teleponnya? Telepon berdering berkali-kali. Saya tidak ingin menjawab telepon. Kiao Rao berkata dengan dingin. Akhir-akhir ini, dia mendengar tentang hal-hal di antara mereka, jadi dia bertanya, apakah itu Presiden Gu? Iya, jadi aku tidak mau. Lihatlah paman, Kiao Rao telah menerima sepenuhnya keberadaan paman ini, dan selalu menceritakan segalanya kepadanya. Melihat gambar dan kata-kata di WeChat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ada apa dengan Gu Zhonghe dan Fang Fei. Kiao Rao mendengarkan telepon yang masih berdering, berkata, bagaimanapun, mereka tiba-tiba menjadi sangat dekat satu sama lain, dan kemudian mereka pergi ke Maladewa untuk tinggal bersama. Dalam hidup mereka, saya tiba-tiba menjadi orang yang transparan. Petik 2, dia benar-benar tidak bisa memahami semuanya. Pagi itu, dia mengaku padanya, dengan nada penuh kasih sayang. Tapi di malam hari, dia menyeret pulang dengan lelah, tapi melihat pemandangan seperti itu. Sampai sekarang, dia menelepon, tapi dia meninggalkannya dan pergi ke Maladewa bersama saudara perempuannya. Mendengar bahwa dia menggunakan kata, tiba-tiba, 3 kali berturut-turut, saya dapat melihat bahwa dia masih merasa sangat tiba-tiba. Tentang apa yang terjadi, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bukankah kamu bilang Tuan Gu sudah memberitahumu? Mengapa kamu tidak bertanya? Dia merasa bahwa gadis ini sepertinya memiliki kesalahpahaman dengan Presiden Gu. Mereka sangat mencintai satu sama lain. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan satu sama lain, kita dapat membayangkan bahwa mereka semua sangat baik ketika kita melihat terakhir kali Gu mengirim Rao ke pantai dan matanya yang penuh kasih sayang. Kiao Rao berkata sambil tersenyum masam, dia benar-benar mengaku padaku, tapi aku tidak tahu apakah dia mengatakannya lagi kepada Fang Fei. Ini pertama kalinya aku mengenalnya selama bertahun-tahun sehingga aku tidak bisa memahaminya, apa yang dia pikirkan. Petik 2, apa yang kamu lakukan sekarang?
Kamu adalah tunangan Tuan Gu, setidaknya kamu di mata orang lain. Jika di foto Gu dan wanita lain pergi ke luar negeri, saya khawatir mereka akan membesar-besarkannya dan menjadi berita. Sebagai tunangan Presiden Gu, Kiao Rao akan sangat terpukul. Tunangan apa yang hanya diketahui sedikit dari kita adalah kebohongan besar. Mengetahui bahwa pamannya tidak memahami cerita di dalam, dia menceritakan semua yang telah terjadi. Aneh rasanya mengatakan bahwa dia tahu banyak tentang kakak ipar Zhang. Sekarang dia sama dengan pamannya. Mereka sudah menjadi sahabat dan saudara. Dia berpikir dalam hatinya, Bibi, kamu pasti memiliki roh di surga. Kamu tidak percaya padaku dan membiarkan pamanku menjagaku seperti ini. Aku merasa dia adalah pamanku sendiri. Kiao Rao berkata dengan sedih, dia dan saudara perempuannya, yang belum menikah dan belum menikah, banyak sekali topiknya. Bahkan jika mereka berkumpul, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selain itu, saya sudah mengatakan bahwa jika dia bahagia, saya dapat dengan tulus memberkati mereka. Landak tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar anak yang sangat baik. Ingatlah bahwa orang baik tidak menipu surga. Saya yakin surga akan memberimu yang terbaik. Karena Tuan Gu berada di dua perahu, pergi ke luar negeri berlibur bersama orang lain dan meneleponmu lebih dari 20 kali sehari, menurutku tidak perlu bergaul dengannya. Mari kita akhiri yang sebenarnya. Petik 2. Maksudmu, jangan biarkan aku lari dan menjawab telepon, bukan? Kiao Rao yang pandai segera mendengar maksud pamannya. Dia mengangguk dan berkata, ya, kamu tidak bisa melarikan diri. Lebih baik menghadapinya dengan berani, oke. Sebelum suara itu turun, ponsel Kiao Rao berdering lagi. Dia memandang pamannya, ragu-ragu, mengangkat telepon, menekan tombol jawab, dan berkata, halo. Kata di telinga Gu Haoran ini seperti suara alam. Gadis ini, yang sudah lama tidak peduli padanya, menolak mendengarkan teleponnya. Itu benar-benar membuatnya pusing. Kamu akhirnya bersedia menerima teleponku. Tahukah kamu aku mengkhawatirkanmu? Gu Haoran berkata dengan penuh semangat. Kiao Rao dengan dingin berkata, saya menjawab telepon, untuk memberitahu Anda, jangan menelepon lagi. Ada beberapa hal yang mungkin membuat Anda salah paham. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya dengan sabar? Gu Haoran berkata cepat. Kiao Rao berkata, saya hanya menanyakan satu pertanyaan. Anda bertanya, malam itu kamu dan saudari Fang Fei. Masalah seperti itu, Kiao Rao sangat sulit untuk mengatakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah paman yang berlawanan. Aku sedang mabuk, jadi aku tidak berhati-hati dengannya. Gu Haoran tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling. Pasti ada orang yang datang dan pergi di pintu masuk kamar mandi di area pemandangan. Agak memalukan untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Jadi dia mengambil ponselnya dan pergi ke tempat yang jumlah orangnya lebih sedikit. Setidaknya Kiao Rao bersedia berbicara dengannya sekarang, dan itu merupakan awal yang baik. Jika dihitung-hitung, dia menelepon Kiao Rao rata-rata ratusan kali setiap hari, namun dia bertekad untuk mengabaikannya. Memikirkan dia diburu oleh orang lain dan kematian kerabat terdekatnya, kakak ipar Zhang, mata Kiao Rao memerah. Apakah itu hubungannya dengan dia? Saat dia paling tidak berdaya, dia hanya ingin memeluknya dan menangis. Namun saat dia membuka pintu, dia dan adiknya berpelukan erat. Satu pertanyaan lagi, apakah kamu dan adikmu berada di Maladewa? Hanya kalian berdua. Kiao Rao tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang umum. Foto-foto di WeChat kakaknya bisa menjelaskan masalahnya dalam jangka waktu yang lama. Jika dia masih sedikit peduli padanya, sedikit nostalgia, dia tidak akan meninggalkannya bepergian ke luar negeri. Ya, Gu Haoran ingin berbicara, disela oleh Kiao Rao, kakak benar-benar mencintaimu. Aku harap kamu baik padanya, semoga kamu bahagia, selamat tinggal. Gu Haoran ingin menjelaskan bahwa karena penyakit Fang Fei, telepon di sana ditutup. Telepon lagi, nada sibuk yang familiar. Setelah melakukan beberapa panggilan telepon tanpa daya, dia berkata pada dirinya sendiri, kamu gadis, kenapa kamu tidak membiarkan orang lain menyelesaikan apa yang mereka katakan? Anak bodoh, kenapa bertanya apakah kamu tahu kamu akan terluka? Paman memandang Kiao Rao dan berkata dengan sedih. Pantas saja kakak ipar Zhang akan melindunginya dengan nyawanya. Setelah bergaul dengannya, dia akan menemukan bahwa Rao benar-benar gadis yang murni dan cantik. Saat ini, dia telah merawatnya sebagai anak sungguhan, seperti saudara ipar Zhang. Faktanya,
kebenarannya ada. Saya bodoh. Saya harus bertanya. Hasilnya adalah, Kiao Rao sangat sedih di dalam hatinya. Dia menangis dan tersedak untuk waktu yang lama dan berkata, saya menghina diri saya sendiri. Siapa bilang, keluarga kita Rao adalah gadis terbaik, merindukanmu, adalah kehilangannya, kawan ini, karena hati dan orang-orangnya telah tiada, sebaiknya kau turunkan dia. Ya, ini waktunya untuk menurunkannya. Pada titik ini, Kiao Rao tiba-tiba merasa mual, merasakan isi perutnya berserakan di sungai, mau tidak mau menutupi bibirnya, bergegas ke kamar mandi. Butuh waktu lama untuk keluar dari situ. Landak tua itu memandangnya dengan prihatin dan berkata, perutmu sepertinya sangat buruk akhir-akhir ini. Sering kali seperti ini, mengapa aku tidak menemanimu melihat-lihat besok? Baiklah paman, ikutlah aku. Jangan beritahu ayah mengenai hal ini. Belakangan ini, bukan hanya perutnya yang kurang enak, tapi juga teman lama yang akrab itu sudah lama tidak berkunjung ke sini. Dia diliputi ketakutan saat memikirkan malam yang dia lalui bersama Gu Haoran. Tidak terlalu menyedihkan, kan? Ya Tuhan, hanya berasumsi bahwa dia benar-benar ingin mati. Kamu terlihat buruk, kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah. Kata si landak tua, terima kasih paman. Melihat punggungnya, dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, anak yang begitu baik telah kehilangan ibunya sejak kecil, dan kemudian kehilangan bibinya seperti ibunya. Tunangannya pergi ke luar negeri bersama wanita lain. Tidak heran dia begitu pucat dan kurus. Presiden Gu terlihat sangat jujur. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Saya berharap anak itu dapat melewati masa-masa tersulit. Petik 2. Maladewa, memandang Gu Haoran dari kejauhan, dia datang dengan ponsel di tangannya, dan tahu bahwa dia pasti tidak menghubungi Kiao Rao lagi. Seluruh hidupnya sekarang hilang Kiao Rao. Melihat bos berbicara dengannya, sepertinya dia terlalu dekat dengan apa yang baru saja dia temui. Dia segera duduk kembali dan berbisik kepada bosnya, dia datang. Perhatikan, kakak, laki-laki tertua dengan tak berdaya juga memulihkan penampilan duduk dalam bahaya. Kenapa lama sekali? Fang Fei bertanya dengan sengaja. Gu Haoran tidak ingin menyembunyikannya, menelepon. Karena mengingat ada orang luar di dekatnya, tidak nyaman baginya untuk berkata banyak. Dia pikir Kiao Rao sangat salah paham terhadapnya. Jika dia dan Fang Fei berlama-lama di sini, saya khawatir kesalahpahaman ini tidak akan pernah terselesaikan. Ayo kembali dan pesan tiketnya sekarang. Dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Fang Fei langsung merasa sangat marah. Apa maksudnya? Apakah hatinya seperti anak panah? Begitu dia ingin mengatakan sesuatu, rasa sakit yang familiar datang lagi. Kali ini lebih serius dari biasanya. Bos melihatnya seperti ini, dengan cepat dan terampil mengeluarkan obat dari tasnya dan memberinya makan. Gu Haoran memandangnya dan merasa sangat aneh. Dia dan Fang Fei bertemu untuk pertama kalinya. Mengapa mereka tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam? Bagaimana dia tahu ada obat di dalam tas? Dulu aku punya pacar yang sering merasa tidak nyaman. Aku sudah terbiasa merawatnya seperti ini. Kakak tertua juga menemukan penglihatannya yang aneh. Melihat cara dia merawat Fang Fei, Gu Haoran berpikir jika pria ini benar-benar baik untuk Fang Fei, mungkin itu juga pilihan yang baik untuk Fang Fei. Ketulusan seperti ini tidak bisa menipu orang. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak mengetahui detail pria ini. Melihatnya, Gu Haoran tiba-tiba bertanya, siapa namamu? Namaku Bos, kata bos dengan santai. Namamu Bos. Kali ini, bahkan dia tidak bisa menahan tawa. Dia sangat kreatif. Apakah kamu lebih baik? Mata bos kembali tertuju pada wajah Fang Fei. Aku tidak akan kembali, katanya dengan suara lemah. Itu bukan terserah kamu. Aku akan memesan penerbangan kembali sekarang. Tampaknya penyakit Fang Fei tidak bisa ditunda lagi. Dalian tua berkata, saya telah bermain di sini selama berhari-hari, dan saya akan kembali. Bagaimana kalau kita bertiga sebagai teman? Ya, merasa bahwa dia adalah pria yang tulus, Gu Haoran mengangguk. Kalau begitu aku akan memesan tiketnya dan ayo kita kembali bersama. Kamu tinggal di kamar mana? Setelah mendengarkan nomor kamarnya, bos berkata sambil tersenyum, sungguh kebetulan saya tinggal di seberang Anda. Baiklah, ayo berkemas dan kembali secepat mungkin. Dia tahu bahwa ketika dia kembali ke sana, dia akan mati. Dia sedang terburu-buru, juga dikatakan untuk tidak menghancurkan dia dan Gu Haoran. Tapi kali ini, sepertinya Gu Haoran sudah mengambil keputusan.
Dia sudah mengenalnya sejak lama dan tahu bahwa dia adalah pria yang sangat mandiri, bahkan sedikit chauvinisme laki-laki. Jika dia bersikeras untuk tidak kembali, aku khawatir dia akan sangat marah. Sore harinya, bos kembali ke kamarnya dan menelepon bawahannya, Anda harus menemukan cara untuk menahan Gu Haoran besok. Pikirkan sumpah racun yang dia buat pada Fang Fei, yang mengatakan jangan menyakitinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ingatlah untuk tidak menyakitinya, cukup kurung dia di sebuah pulau selama sisa hidupnya. Terdengar suara Biao, begitu, bos. Bos meletakkan ponselnya, menyalakan rokok, dan senyum kejam muncul di wajahnya. Aku tidak akan menyakitinya, tapi aku tidak akan membiarkan dia bersamamu. Aku satu-satunya yang menjagamu. Keesokan harinya, mereka bertiga datang ke bandara bersama. Setelah bos dan Fang Fei menerima pemeriksaan, mereka masuk. Gu Haoran tiba-tiba menemukan paspornya hilang dan berkata kepada mereka, naik pesawat dulu. Saya akan kembali ke hotel untuk mencarinya. Cepatlah, pesawatnya akan lepas landas. Fang Fei berkata dengan cemas. Baiklah, aku akan cepat. Gu Haoran naik taksi kembali ke hotel dan masuk ke kamar. Aneh rasanya, paspornya ada di atas meja. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk bahwa dia tidak pernah putus sekolah. Dengan paspor keluar dari hotel, di dalam mobil, dalam bahasa Inggris diucapkan ke bandara, dia mulai memejamkan mata. Tiba-tiba mobil berhenti dan ada pisau di lehernya. Pesawat hendak lepas landas. Gu Haoran belum datang. Fang Fei berkata kepada bosnya, mengapa dia belum datang? Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang Tuan Gu. Jika dia benar-benar tidak bisa mengejar, dia akan terbang kembali. Ya, Fang Fei menutup matanya. Entah berapa lama kemudian, tiba-tiba dia merasakan pesawat mulai bergetar kuat, dan tanpa sadar menggenggam tangan bosnya. 3 hari kemudian, Kiao Rao sedang membawa barang bawaannya dan hendak keluar, tetapi dia melihat orang yang dikenalnya berdiri di pintu. Kenapa kamu? Bukankah dia seharusnya memiliki pantai yang cerah di Maladewa bersama Fang Fei? Bagaimana Anda bisa berdiri di depannya saat ini dan menjadi begitu kuyu? Fang Fei sudah mati, kata Gu Haoran. Kiao Rao terkejut, dan kopernya jatuh ke tanah, bagaimana adikku bisa mati? Bukankah dia sedang berlibur bersamamu? Gu Haoran berkata dengan sedih, Fang Fei dan aku, serta seorang teman, ingin datang kembali 3 hari yang lalu. Tanpa diduga, terjadi sesuatu untuk sementara. Paspor saya hilang, lalu saya kembali untuk mengambilnya dan naik taksi untuk kembali ke bandara bertemu polisi di jalan, dan aku melarikan diri. Petik 2. Di mana adikku? Pesawat yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Kiao Rao, ini adalah pesan terakhir yang dia kirimkan kepadaku sebelum dia membuka komputer. Kiao Rao melihatnya dengan tangan gemetar, yang menulis, aku mencintaimu, meskipun kamu mencintai Kiao Rao. Air matanya tiba-tiba jatuh. Mau kemana? Aku akan pergi ke luar negeri sebentar untuk menyesuaikan suasana hatiku. Dia berkata dengan lemah. Gu Haoran tahu bahwa ketika dia pergi, beberapa kesalahpahaman tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Jadi dia memohon dan berkata, Rao, bisakah kamu memberi saya waktu beberapa menit? Apa yang ingin Anda katakan? Kiao Rao berkata dengan minat yang putus asa. Gu Haoran berlutut, Kiao Rao, saya harap kamu bisa menikah dengan saya. Melihatnya, memikirkan pesan Fang Fei, Kiao Rao mengangguk sambil menangis. Setahun kemudian, istri, Tuan Qin bergegas ke dapur dan mengagetkan Xia Tong yang sedang menyiapkan sarapan. Ada apa denganmu, suamiku? Jarang sekali aku melihat suamiku begitu marah. Istri, anak perempuan ditemukan, putri kami ditemukan. Ketika seorang lelaki bertubuh besar memikirkan putrinya yang cantik, dia tidak bisa menahan tangis kegirangan. Xia Tong terkejut dan bertanya lama sekali dengan suara gemetar, apakah ini benar? Putri saya diselamatkan oleh pasangan Amerika, dan mereka membawanya ke Amerika. Dia kehilangan ingatannya karena kepalanya terbentur. Saya rasa karena saya sudah lama tidak menemukannya di Tiongkok, mungkin di luar negeri, jadi saya menyewa agen detektif dari seluruh dunia untuk menyelidiki saya, dan akhirnya menemukannya. Xia Tong tiba-tiba meraih tangan suaminya dan berkata, apakah kamu yakin kami baik-baik saja? Lihat, ini gambar yang mereka kirimkan. Dia segera membuka foto di ponselnya untuk ditunjukkan pada Xia Tong. Foto tersebut memperlihatkan sepasang orang tua asing sedang minum teh di taman bersama putri mereka.
Saat putrinya tersenyum, air mata Siatong tiba-tiba mulai mengalir deras. Dengan tangan gemetar, dia memperbesar foto putrinya dan melihat tahi lalat cinabar merah di daun telinganya. Itu benar-benar putri kami, sayang kami. Siatong memeluk Tuan Qin dengan erat dan berkata, ayo jemput putri kita dan pergi sekarang. Dia berlari keluar dan ditarik kembali oleh Tuan Qin. Konon alamat lelaki tua itu hanya berjarak 2 blok dari rumahnya. Istriku, kamu pergi ganti baju dan kemasi barang bawaanmu sekarang. Kami akan segera pergi ke bandara. Siatong menurunkan celemeknya dan berkata, saya tidak ingin berganti pakaian atau berkemas. Kami akan ke bandara sekarang. Aku akan menjemput putriku. Putriku yang malang, dia pasti sangat menderita. Petik 2. Jangan khawatir, istriku. Menurut agen detektif, kedua lelaki tua itu sangat baik terhadap putri kami. Dia tidak menderita, dan sekarang ingatannya perlahan pulih. Siatong atau dengan keras kepala berkata, pergi ke bandara sekarang. Bagus, bagus. 1 jam kemudian, Siatong akhirnya naik pesawat. Tangannya gemetar sepanjang waktu. Baiklah, tenanglah. Melihat istrinya, Qin merasa sangat sedih. Dalam 2 tahun terakhir, saya benar-benar tidak tahu bagaimana istri saya bisa selamat dari kehilangan putrinya. Setelah turun dari pesawat, mereka melihat sekilas Yi Chu di tengah kerumunan. Siatong dan Tuan Qin menghampiri dan melihat bahwa hanya dialah satu-satunya. Siatong mau tidak mau bertanya, di mana Li Xin? Setahun yang lalu, setelah menikah, mereka datang ke Amerika Serikat untuk berkembang. Kami sudah bercerai, kata Yi Chu ringan. Bagaimana bisa? Yi Chu menatap Siatong dan berkata, aku tahu segalanya dari seseorang secara tidak sengaja. Tahukah kamu mengapa kamu memiliki kenangan tentang suamimu yang menyiksamu? Li Xin lah yang menyakitimu. Kamu tidak bisa melepaskan perasaanmu terhadap hal-hal ini. Tidak ada yang bisa menyakitimu, kata Yi Chu tegas. Dia mengantar mereka ke sebuah pondok, membunyikan bel pintu, dan kemudian melihat mereka keluar. Siatong bergegas, memeluknya dan berkata, putriku, sayang. Sayang dengan mata kosong menatapnya, tiba-tiba memanggil seperti mimpi, Bu. Apakah kamu ingat, ayahmu dan aku di sini untuk menjemputmu? Siatong menangis kegirangan. Tuan Qin maju dan memeluk istri dan putrinya dengan erat. Melihat semua ini, Yi Chu tidak bisa menahan mukanya menjadi merah. He hanya berharap tahun-tahun ini tenang dan keluarga akan saling mencintai selamanya. Sayang, aku punya makanan penutup sore untukmu. Tuan Gu berkata dengan nada menyanjung. Melihat semua jenis makanan ringan lezat di atas meja teh, Siatong tahu bahwa Tuan Gu telah menyiapkannya dengan hati-hati. Akhir-akhir ini, masakannya menjadi semakin baik. Jadi dia sering menyebut dirinya koki, dan Siatong tidak pernah membantahnya. Karena dari setiap makanan yang dia buat, dia bisa memakannya. Dia menaruh banyak cinta ke dalamnya. Bagi Siatong, seorang pria mencuci tangannya dan membuatkan sup untuk seorang wanita jauh lebih baik daripada banyak kata-kata manis. Itulah cinta yang paling sejati. Tuan Gu baik sekali memberi hadiah kartu as. Siatong berkata dengan tulus. Dengan kecupan di wajahnya, dia ingin duduk dan menikmati makanan lezat. Saat ini, dia adalah kucing kecil serakah yang periang di masa lalu. Perasaan ini sungguh sangat membahagiakan. Ia memang sudah menjadi wanita parubaya, namun di mata kekasihnya, ia akan selalu menjadi anak-anak. Tuan Gu selalu berkata dengan penuh kasih, kamu adalah gadis kecilku selamanya. Baiklah, aku akan melihat apakah masakanmu sudah membaik. Siatong, yang sedang bersiap untuk makan, ditangkap oleh Tuan Gu dan menariknya ke pangkuannya untuk duduk. Siatong memandangi tangga dengan malu, mendorongnya dengan tangannya dan berkata, hati-hati, anak-anak, ketika mereka turun, ini akhir pekan. Suamiku, bersikaplah baik dan biarkan aku bangun. Terbiasa dengan hal itu, Tuan Gu berkata sambil tersenyum, lalu memeluk Siatong dan memberinya ciuman yang erat. Jangan, pada saat ini, Siatong yang berceloteh tiba-tiba tersenyum seperti bunga, menutup matanya dan menikmati ciumannya. Saya tidak tahu berapa lama mereka berpisah. Melihat Siatong yang tersipu, dia berkata dengan lembut, aku mencintaimu. Wajah Siatong semakin merah. Dia telah menikah selama bertahun-tahun, dan suaminya masih tergila-gila pada dirinya sendiri. Hari demi hari adalah pelukan dan ciuman, ditambah kata-kata aku cinta kamu yang tak terhitung jumlahnya. Dia menutup matanya dan berkata, suamiku, aku juga mencintaimu.
Aku juga mencintaimu, Bu. Saat ini terdengar suara yang jelas. Melihat bayi itu berdiri di depan mereka, Siatong mau tidak mau bertanya, mengapa mulutmu begitu manis hari ini? Ada apa? Sepertinya pasti ada sesuatu. Bayi itu ragu-ragu dan berkata, Ayah, Bu, saya ingin pergi ke laut bersama teman-teman sekelas saya. Pergi ke laut. Mendengar dua kata ini, Siatong gemetar. Hilangnya dia di laut bertahun-tahun yang lalu membuatnya memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Dia berkata secara naluriah, tidak, kamu tidak diperbolehkan pergi. Bayi itu sedikit tidak senang dan berkata, Bu, kenapa tidak? Ini adalah hari ulang tahun sahabatku. Beberapa teman kita punya janji untuk pergi ke laut. Bukankah ibu selalu memintaku untuk menjadi orang yang berjanji? Aku bisa jangan mengingkari janjiku. Petik 2. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak diperbolehkan melaut. Siatong berkata dengan keras. Dari kecil hingga besar, ia selalu mengikuti bayinya dalam segala hal, karena ia memiliki rasa kesopanan. Sekarang dia sudah sangat tua, dia bahkan lebih rela membiarkannya terbang bebas. Dia selalu diperlakukan seperti stoking. Bu, bukankah ibu selalu demokratis? Kenapa sekarang begitu otokratis? Bayi itu pun berkata lantang. Sesaat ia merasa tak habis pikir kenapa mama yang biasa-biasa saja bersikap lembut itu menjadi begitu ekstrim. Melihat ibu dan anak mereka saling balas dendam, Tuan Bu dengan cepat berkata pada bayinya, sayang, kamu bisa memahami urusan kakak perempuan ibumu dulu. Pada titik ini, dia memperhatikan Siatong dengan cermat dan berkata, kamu ibu sekarang pernah digigit ular dan takut dengan tali sumur selama 10 tahun. Mendengarnya, bayi itu langsung melunak. Bertahun-tahun, ibunya mencari adik perempuan yang hilang di laut, betapa banyak usaha, menanggung betapa sedihnya, perasaannya. Kalau dipikir-pikir, dia tidak memikirkan perasaan ibu barusan. Dia merangkul bahu Siatong dan berkata dengan lembut, maaf, Bu. Saya tidak bermaksud membuat ibu marah. Saya memahami kekhawatiran ibu, tetapi saya benar-benar ingin melaut. Saya berjanji, Bu, saya akan menjaga diri saya dengan baik. Kakak saat itu adalah kecelakaan, kemungkinan kecelakaan sangat kecil, selain itu, saya sedang menaiki kapal pesiar teman sekelas ke laut, sangat aman. Melihat putranya, Siatong saya tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan, jadi dia memandang Tuan Gu untuk meminta bantuan dan berkata, suamiku, kamu yang memutuskan. Kami semua mendengarkanmu. Tuan Gu memandang istri dan putranya. Apa yang harus dia lakukan dengan kentang panas seperti itu? Lagi pula, telapak tangan adalah daging, dan punggung tangan adalah daging. Setelah lama sekali, dia berkata, biarkan dia pergi. Katanya, kecelakaan tidak bisa terjadi di mana-mana. Tidak peduli apa yang terjadi, semuanya sudah hilang. Kita tidak bisa selalu berada di hati kita, karena ada hal-hal buruk yang ada di hati kita. Setelah itu, Tuan Gu memandang Siatong dengan cemas dan berkata dengan hati-hati. Dia sangat berharap Siatong tidak lagi begitu kusut, tapi juga takut kalau dia mengatakan dia hanya tahu bagaimana membela putranya, terlepas dari perasaannya. Saya tidak menyangka ayah akan membantuku kali ini. Biasanya dia berdiri di sisi ibu. Bayi itu sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan senyum dan merangkul bahu Tuan Gu dan berkata, terima kasih, ayah. Melihat penampilan bayi yang bersorak, Siatong juga merasa berhati lembut. Karena bayinya ingin pergi, biarkan bayinya pergi. Bagaimanapun, dia sudah tua. Baiklah, pergilah, tapi hati-hati. Baby dengan gembira berkata, aku keluar dan bermain dengan mereka, lalu mendiskusikan rencana perjalanannya, terima kasih, Bu. Baiklah, silakan. Mereka berkata dengan satu suara. Melihat punggungnya, Siatong ingin menggoda Tuan Gu sebentar, jadi dia duduk dengan murung di sofa. Melihat istrinya marah, Tuan Gu langsung bingung dan duduk di hadapannya, merasa bingung. Siatong tiba-tiba menjadi sedikit lembut hati, pria yang begitu kuat di luar, sebenarnya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Menahan rasa ingin tertawa, Siatong berkata dengan muram, aku bisa melihatnya. Kamu terus mengatakan bahwa orang yang paling penting di hatimu adalah aku. Sepertinya kamu masih anak pertama. Mendengar dia berkata demikian, Tuan Gu segera berkata, aku selalu sangat mencintaimu, tapi kali ini aku mengeluarkan bayinya karena suatu alasan. Bagaimanapun, dia berusia 18 tahun dan sudah menjadi mahasiswa.
Jika kita bisa meminta pendapat kita seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia adalah anak yang penurut, dan kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu otokratis. Kita harus memberinya kebebasan dan ruang yang cukup. Petik 2. Maksudmu aku otokratis? Siatong sengaja menjambak kuncirnya. Melihat bahwa dia semakin berkulit hitam, Tuan Gu tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak bermaksud bahwa Anda otokratis. Mengapa Anda tiba-tiba marah? Ya, ini semua salah saya. Ini semua salah saya. Saya maaf oke. Melihatnya dengan tergesa-gesa, Siatong tidak tahan lagi menggodanya. Dia membawanya ke tempat duduk dan berkata, oke, aku akan bercanda denganmu. Jangan menganggapnya serius. Aku tahu perasaanmu terhadapku. Lagi pula, aku sudah menjadi bibi parubaya dan berminyak. Bagaimana, bisakah aku menjadi begitu kekanak-kanakan dan memakan cukamu bersama putraku? Petik 2. Bibi setengah baya yang berminyak, dalam hatiku, kamu selalu yang paling cantik. Tuan Gu memeluk Siatong dan berkata dengan penuh kasih sayang. Suamiku, suasana hatiku sedang buruk. Bagaimana kalau kita ngobrol? Atas pujian Tuan Gu, Siatong acuh tak acuh, tapi khawatir melihatnya. Jantungnya, seolah tiba-tiba dipegang oleh tangan tak kasat mata, terasa tak mampu bernapas. Untungnya, dia memiliki salah satu lubang pohon terbaik di dunia, dan dia selalu tidak menyesal. Di depan Tuan Gu, dia dapat mengungkapkan semua pikirannya tanpa ragu, dan kemudian dia akan mengemukakan pendapat yang paling relevan untuk membantunya memecahkan masalah. Bersamanya, Siatong merasa sangat lega. Tuan Gu berkata dengan lembut, oke, sayang, mari kita ngobrol baik-baik. Jika ada yang sulit kamu katakan, setelah aku menjadi psikolog berdedikasimu, lakukanlah konseling psikologis untukmu. Dia sangat suka menjadi yang terbaik, penonton Siatong, karena dia selalu cemas dan berharap dengan mendengarkan baik-baik, dia bisa menstabilkan suasana hatinya. Bagaimanapun, dia pernah menderita depresi. Meskipun dia sudah pulih, dia lebih mungkin mendapat masalah daripada orang. Biasa untuk mencegah terulangnya tragedi itu, dia melakukan sesuatu di bidang psikologi. Saya yakin itu akan membantu Siatong. Suamiku, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat tidak nyaman. Anda tahu, saya sedang menimbun bayi. Dia pergi ke beberapa negara selama liburan musim panas, dan saya tidak keberatan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini pergi ke laut. Mengenai laut, saya benar-benar memiliki rasa takut akan melahap anak saya. Memikirkan momen ketika dia tenggelam dalam ombak, Siatong sangat cemas dan lemah. Dalam pelukan Tuan Gu, mimpi buruk itu masih menghantuinya, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Memikirkan kejahatan istrinya selama bertahun-tahun, Tuan Gu menghela nafas dan berkata, percayalah, sayangku, pengalaman buruk dan bahkan bahagia itu telah berlalu selamanya. Kamu lihat betapa sempurnanya keluarga berempat kami sekarang, dengan cinta dan kasih sayang suami dan istri, integritas anak-anak. Kita sudah cukup mengalami kesulitan dan jalan memutar. Mulai sekarang, ini akan menjadi saat yang tenang dan baik bagi kita untuk hidup bahagia. Tidak ada lagi yang perlu diminta saat ini, hanya berharap kamu bisa bahagia setiap hari. Saya tidak peduli dengan hal-hal lain, seperti karir. Petik 2. Memikirkan bertahun-tahun berjalan bersama, Siatong memeluknya erat dan berkata, suami, beberapa hal bukan salahmu, tapi aku tidak tenang sebelumnya, dan aku menyalahkanmu atas semua tanggung jawab. Sebenarnya, jika aku kehilangan putriku, aku akan menyakitimu juga, karena kepatuhan juga hatimu. Gu tidak bersalah, tapi dia bersedia menanggung keluhannya yang tak ada habisnya. Bahkan di hadapan histrianya, dia mencoba menenangkannya. Siatong berkata dari lubuk hatinya, suamiku, sepanjang jalan, toleransimu, kesabaranmu, dan perhatianmu sudah cukup, sangat menyentuhku. Menurutku, hal paling beruntung dalam hidupku adalah menikah denganmu. Petik 2. Jika laki-laki lain, hari demi hari, menghadapi seorang wanita yang menderita depresi, saya khawatir sudah lama sekali melarikan diri ke ujung bumi. Pria ini, saya tidak tahu apakah dia berhutang padanya di kehidupan terakhirnya. Dia harus membayarnya kembali sepanjang hidupnya. Tuan Gu juga merasakan banyak hal. Dia mencubit hidungnya dan berkata, bodoh, kamu adalah istriku. Aku tidak peduli siapa yang kamu pedulikan. Selama kamu ada di sisiku, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diminta, dan berkata, putriku mengalami kecelakaan. Kamu benar-benar hancur, tapi aku tidak bisa menahannya.
Aku hanya bisa membiarkanmu mengirimkan kemarahan dan kebencian kepadaku. Sebenarnya, aku bersedia menanggungnya, selama kamu merasa nyaman ketika. Siatong mendengarkan kalimat ini, tanpa air mata yang basah, suara lembut berkata, senang rasanya memilikimu. Yah, dengan suami yang baik bersamamu, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna banyak hal. Gu menepuk punggungnya dan berkata. 3 hari kemudian, dengan koper yang berat, bayi itu berkata kepada Siatong sambil tersenyum, Bu, kamu benar-benar melebih-lebihkan kali ini. Bagaimana kamu bisa membawakanku begitu banyak barang? Sepertinya saya akan keluar selama 10 hari setengah bulan. Aku hanya keluar selama 3 hari. Kasihan sekali para orang tua di seluruh dunia. Tuan Gu berkata sambil tersenyum. Tadi malam, melihat Siatong mengemasi barang-barangnya, hatinya penuh dengan haru, seorang ibu, yang selalu sepele, ingin memberikan perawatan yang paling tepat kepada anaknya. Yah, aku tahu apa yang diinginkan ibu. Aku pergi sekarang. Bayi itu mendekat dan memeluk Siatong, dan memandang Tuan Gu sekali lagi, sambil berkata, Ayah, saya akan keluar dan bersembunyi. Tuan Gu berkata sambil tersenyum, membawa pacar kecilmu bersamamu. Baby tiba-tiba merasa sedikit malu, bukan pacar, hanya sahabat. Kamu punya pacar, bagaimana ayahmu bisa tahu? Aku tidak tahu, aku tidak menerima pengganggu seperti itu. Hati Siatong tidak seimbang dalam sekejap. Bukankah dia mengatakan bahwa putranya akan paling dekat dengan ibu? Tapi ayah dan anak mereka selalu berbicara tanpa henti, tapi anak mereka selalu menyembunyikan sesuatu darinya. Bu, umurku 18 tahun. Aku mahasiswa baru dan secara hukum sudah dewasa. Aku bisa mencari pacar. Melihat putranya yang tampan, Siatong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sungguh. Anak-anak itu semuanya berusia 18 tahun. Tampaknya usia mereka belum terlalu muda. Mereka hampir berusia setengah baya. Ayolah, siapa pacarmu? Siatong mau tak mau bertanya, dia tidak suka perasaan seperti ini yang membuat seseorang tidak tahu apa-apa. Sayang dan sayang sangat baik, tidak boleh ada rahasia di antara mereka. Melihat Mumi yang kebingungan, bayi itu berkata sambil tersenyum, kalau dia resmi menjadi pacarku, aku akan membawanya pulang, tapi kalian sudah saling kenal sejak lama. Baiklah, Bu, adakah hal lain yang bisa kuberitahukan padamu? Melihat putranya, Siatong tidak tahu mengapa dia selalu mendapat firasat buruk, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia memeluk putranya dengan erat dan berkata, kamu harus patuh, cobalah untuk tidak berdiri di geladak, kalau-kalau kamu tidak hati-hati. Tidak, bagaimana jika ada pesta di geladak? Kata bayi itu. Melihat alis Siatong berkerut, Tuan Gu segera berkata, oke, dengarkan saja ibumu. Bagaimana anak ini bisa begitu bodoh? Baiklah, aku akan tetap di dalamnya. Bayi itu mengatakan ini dan keluar dengan membawa koper. Siatong mengejarnya dan berkata ke punggung bayi itu, kamu harus memperhatikan keselamatan. Bao-bao melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu, Bu, jangan khawatir. Kamu terlalu gugup, biarkan dirimu rileks. Tuan Gu mendudukkannya di sofa dan dengan lembut menekan bahunya untuknya. Siatong tiba-tiba meraih tangannya dan bertanya, bayi kita mempunyai seorang gadis yang disukainya. Siapa itu? Tuan Gu berkata dengan misterius, gadis ini benar-benar ada hubungannya denganmu. Siapa dia? Siatong Lian bertanya. Waktu pernikahan Gu Haoran dan Kiao Rao Rao ditetapkan dalam 3 hari. Meski waktunya terburu-buru, namun pengaturan pernikahannya tetap unggul. Kiao Rao Rao telah pindah ke villa Gu Haoran sebelumnya. Kecintaan Gu Haoran pada Kiao Rao terlihat di mata semua orang, dan mereka yang mendekorasi pernikahan tidak pandai mengabaikan apapun. Kabar jatuhnya pesawat Wu Fangfei segera tersebar di berita utama. Kecelakaan itu langsung jatuh ke laut, dan tidak ada satupun orang di seluruh pesawat yang selamat. Anehnya, mayat Wu Fangfei dan kakak laki-laki tertuanya hilang, dan tidak ada jejak yang ditemukan oleh polisi. Wu Fangfei berselingkuh dengan Gu Haoran sebelum dia meninggal. Diketahui bahwa Wu Fangfei mengalami kecelakaan. Begitu terungkap, Gu Haoran mengumumkan bahwa dia akan menikahi Kiao Rao, yang menimbulkan sensasi di seluruh kota. Meski diam-diam banyak orang berspekulasi tentang hubungan ketiganya, mereka tidak berani menyebutkannya di depan Gu Haoran. Untuk sesaat, nama Wu Fangfei menjadi hal terakhir yang bisa disebutkan oleh seluruh keluarga Gu. Tuan muda, gaun pengantin yang Anda pesan untuk Nona Kiao telah dikirim ke sini.
Pelayan Lianxin mendatangi Gu Haoran dengan sebuah kotak halus di tangannya. Tangan Gu Haoran gemetar dan memandangi gaun pengantin yang berkilauan di dalam kotak. Setelah berpikir sejenak, dia bangkit dan merawat gaun pengantin di tangan Lianxin. Turun dulu, aku sendiri yang akan mengiriminya gaun pengantin. Lianxin adalah seorang gadis kecil yang dijemput Qiao Rao dari luar belum lama ini. Qiao Rao mengajaknya masuk untuk menunggunya. Gu Haoran selalu menganggap Lianxin aneh dan tetap waspada. Tapi Qiao Rao hanya menyukainya dan Gu Haoran tidak ingin mengatakan apapun. Ya, Tuan Muda. Lianxin mengangguk dengan hormat, berbalik dan pergi dengan cepat. Lianxin tidak terlihat abnormal, seperti gadis kecil yang jujur. Melihat cara dia pergi dengan kepala tertunduk, Gu Haoran menghela nafas dan berbalik ke kamar Qiao Rao dengan gaun pengantinnya. Lianxin adalah orang miskin biasa. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Meski pernikahan mereka sudah diputuskan, Qiao Rao tetap menjaga jarak tertentu dari Gu Haoran. Meski tinggal di villa yang sama, mereka tinggal di kamar berbeda. Mereka mengetuk pintu dan mendengarkan suara cerdas wanita di dalam. Gu Haoran mendorong pintu masuk. Qiao Rao menoleh dan menatap mata Gu Haoran yang dalam. Dia sedikit terkejut dan tanpa sadar berdiri. Dia sedikit terkejut, "Hei, apa kabarmu di sini?" Gu Haoran sudah lama sibuk menangani urusan perusahaan akhir-akhir ini. Dia tidak tinggal bersama Gu Haoran selama beberapa hari. Kemunculan tiba-tiba Gu Haoran kali ini benar-benar mengejutkannya. Untuk membantu pengantinku yang paling cantik mencoba gaun pengantinnya. Gu Haoran mengangkat alisnya sambil tersenyum dan mengesampingkan gaun pengantinnya. "Cobalah, jika ada yang tidak pantas, kirimkan kembali untuk diubah oleh desainer." Dengan senyuman di mulutnya, matanya yang dalam sepertinya hendak menyedot Qiao Rao. Telinga Qiao Rao tiba-tiba memerah. Dia mengatupkan mulutnya dan mengangguk. Dia mengambil gaun pengantin di dalam kotak dan berlari ke ruang ganti dengan sandalnya. Tanpa sadar, senyuman Gu Haoran muncul di benakku. Wajah Qiao Rao semakin merah. Dia mengulurkan tangan dan menepuk dadanya untuk menenangkan hatinya. Gu Haoran sangat tampan, yang mana Qiao Rao sangat mengenalnya. Meskipun dia telah pindah ke rumah Gu selama seminggu, setiap kali dia melihat senyum Gu Haoran, dia tetap tersipu dan detak jantungnya semakin cepat. Sambil memegang gaun pengantinnya di pelukannya, dia memuntahkan lidahnya. Qiao Rao sedikit haus. Qiao Rao tidak berpikir bahwa dia bisa menikahi Gu Haoran suatu hari nanti. Dia tidak bisa berhenti tersenyum. Saat matanya tertuju pada gaun pengantinnya, senyumnya membeku. Gaya gaun pengantin ini tak disangka, tidak ada resleting atau balutan, hanya kancing-kancing tersembunyi yang tidak bisa dipahami apa itu. Dia tertegun, yang mencerminkan bahwa wajahnya menjadi sedikit jelek. Ini sudah berakhir. Gaun pengantin ini dia tidak bisa memakainya. Dia bersembunyi di ruang ganti dan belajar untuk waktu yang lama, tapi dia masih belum mengetahui rahasia gaun pengantin itu. Setengah jam kemudian, Gu Haoran di luar pintu merasakan ada yang tidak beres dan mengetuk pintu ruang ganti. "Rao, kamu baik-baik saja?" Gu Haoran agak tidak mengerti, mengapa Qiao Rao mengganti gaun pengantinnya bisa berubah begitu lama, apakah dia mengalami kecelakaan apa. Begitu dia mengerutkan kening, dia tanpa sadar ingin menabrak pintu, tetapi tiba-tiba suara lemah dari seorang wanita masuk ke dalam ruangan. "Gu Haoran, aku tidak bisa memakainya." Dia belum pernah melihat gaya seperti ini sama sekali. Dia sedikit bingung sejenak. Suara lemah dan tak berdaya wanita itu membuat Gu Haoran langsung menjadi rasional. Dia tercengang dan bereaksi. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia mengira sesuatu telah terjadi. Itu karena, gadis yang konyol ini, tawa pria itu sangat jelas terlihat di luar pintu, wajah Qiao Rao agak hitam, sambil memegang gaun pengantin di pelukannya. "Apa yang kamu tertawakan? Aku tidak akan segera mengajariku. Siapa yang mendesain gaun pengantin compang camping ini, yang membuatnya begitu jelek di depan Gu Haoran? Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan pernah memakai gaun desainer ini lagi." Gu Haoran tertawa, nada ejekannya lebih jelas, "Kamu cepat buka pintunya, aku akan mengajarimu memakainya." Ia hanya lupa kalau cara memakai gaun pengantin itu unik banget. Ketika dia pergi untuk menyesuaikan gaun pengantin, desainer secara khusus mengajarinya cara mengenakan gaun pengantin, tapi sekarang dia tidak memikirkannya sejenak dan lupa memberitahu Qiao Rao. Qiao Rao tersipu dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia membuka pintu perlahan.
Dia sudah melepas bajunya dan hanya mengenakan celana dalam pendek, telinganya merah dan kepalanya menunduk. Dia tidak berani menatap mata Gu Haoran. Padahal, ruang-ruang ganti tidaklah besar. Begitu sosok tinggi Gu Haoran masuk, dia merasakan kekuatan. Nafas unik pria itu langsung memenuhi udara. Merasakan mata panas pria itu, wajah Kiao Rao Rao menjadi sedikit lebih merah dan meletakkan gaun pengantinnya ke dalam pelukan Gu Haoran. Jangan lihat, ajari aku memakainya dengan cepat. Dia segera membuka mulutnya untuk mengganti topik. Gu Haoran menarik kembali pandangan yang tertuju padanya. Jari rampingnya perlahan memilah gaun pengantin dan mulai memakainya untuk Kiao Rao Rao. Ujung jarinya yang dingin sengaja atau tidak sengaja menggosok tubuh Kiao Rao Rao. Kemanapun dia pergi, tubuh Kiao Rao gemetar. Gu Haoran, Kiao Rao Rao sedikit kesal. Dia menggigit giginya dan mencoba mengendalikan tubuhnya. Tanpa diduga, pria di sampingnya tidak berniat melepaskannya. Telapak tangan besar masih perlahan menembus rambut panjangnya. Gu Haoran dan Kiao Rao Rao mendekat. Kiao Rao Rao dapat dengan jelas merasakan panas yang disemprotkan pria ke lehernya. Mati rasa yang tajam memicu dia untuk sering mengecilkan kepalanya. Jangan bergerak. Gu Haoran berteriak pelan. Kiao Rao sangat kaku sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Jari-jari pria itu masih menyentuhnya. Suara rendah Gu Haoran bergema di telinganya. Dia sedang mengajari Kiao Rao cara mengenakan gaun pengantin ini. Ruang ganti sempit penuh dengan suasana ambigu. Wajah Kiao Rao sedikit malu. Dia hanya ingin segera menyelesaikan hubungan memalukan itu, tetapi gaun pengantinnya sepertinya tidak cocok untuknya, dan kebetulan semuanya sudah berakhir. Simpul itu tepat di pinggangnya. Karena dia belum memakainya, kulit putih besar muncul di pinggangnya. Gu Haoran mengerutkan kening dan tanpa sadar berjongkok, mengulurkan tangan untuk merapikan roknya yang diikat. Mungkin karena dia terlalu gugup, atau mungkin karena dia sudah lama berada di ruang ganti. Kiao Rao tiba-tiba merasa napasnya tidak lancar. Ada Venus kecil di depan matanya. Tanpa sadar, dia terjatuh ke satu sisi. Untungnya, mata Gu Haoran cepat dan dia menangkap tubuh berbahayanya, sehingga menghindari kontak intim Kiao Rao dengan dinding. Kenapa kamu begitu ceroboh? Dia mengerutkan kening dan memarahi dengan suara rendah. Kiao Rao merasa malu untuk meludahkan lidahnya dan menghirup udara segar beberapa kali. Dia berjuang untuk melepaskan lengan Gu Haoran. Tak disangka, tangan yang jatuh di pinggangnya menjadi semakin erat. Telapak tangan besar Gu Haoran sedikit dipaksakan, tubuh Kiao Rao Rao tidak bisa berhenti menukik ke arahnya. Kiao Rao Rao takut terjatuh, jadi dia hanya bisa secara naluriah menggenggam lengan Gu Haoran. Sejenak jarak di antara mereka semakin dekat, bahkan nafas di antara mereka pun terdengar jelas. Wajahnya langsung memerah, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Kiao Rao Rao mengangkat matanya, lalu menatap mata Gu Haoran yang terkulai. Keempat mata mereka saling berhadapan, dan perasaan mendalam di mata mereka terlihat jelas. Tiba-tiba merasa haus, Kiao Rao Rao tanpa sadar menjilat bibirnya. Kamu, kenapa kamu menatapku seperti ini? Suasana di ruang ganti begitu aneh sehingga dia tidak ingin mencoba gaun pengantin sekarang. Dia hanya ingin keluar dan melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Kiao Rao Rao tidak tahu bahwa tindakan bawah sadarnya terlihat di mata Gu Haoran. Emosinya agak dalam, dan jakunnya sedikit menggelinding. Suaranya agak serak. Rao Rao, aku mencintaimu. Pengakuan tiba-tiba Gu Haoran mengagetkan Kiao Rao. Dia menatap matanya dan tidak bereaksi. Detik berikutnya, bibir dingin menempel di bibir merahnya. Ciuman Gu Haoran sangat lembut, namun membuat Kiao Rao terjatuh. Dia hanya merasa kakinya mati rasa, dan seluruh orang bergantung pada Gu Haoran. Wasiat Kiao Rao Rao setinggi pinggang, Gu Haoran menggendongnya dengan cepat keluar dari ruang ganti, dengan lembut membaringkannya di tempat tidur, sosok tinggi mengintimidasi tubuh. Dia berbisik di telinga Kiao Rao, Rao, aku tidak sabar. Meski hanya tinggal 3 hari lagi untuk pernikahan mereka, menurut Gu, 3 hari ini adalah yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dia awalnya ingin menyimpan momen terbaik mereka hingga malam pernikahan mereka, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar tidak sabar menunggu. Kiao Rao sudah kehilangan akal sehatnya karena ciuman tiba-tiba Gu Haoran. Dia memanjat leher Gu Haoran dengan tangannya, sedikit mengaitkan bibirnya ke arahnya, dan berinisiatif mengirimkan bibir merahnya. Gu Haoran, aku juga mencintaimu. Setelah menunggu sekian lama, dia akhirnya sampai di Gu Haoran. Saat Kiao Rao terbangun lagi,
sosok Gu Haoran sudah menghilang di sampingnya. Rasa sakit yang merobek seluruh tubuhnya membuatnya tanpa sadar mengerutkan kening. Meskipun dia merasa tidak nyaman, dia masih memiliki senyuman bahagia di bibirnya. Dia akhirnya menjadi pribadi Gu Haoran. Pakaian yang dikenakannya bukanlah gaun pengantin sebelumnya, melainkan piyama yang longgar dan nyaman. Dia sedikit mengernyit, berjuang untuk bangun dan turun dari tempat tidur. Setelah beberapa langkah, pintu yang tertutup itu tiba-tiba terbuka dari luar. Sosok familiar Gu Haoran muncul di depan matanya. Dia masih memegang semangkuk obat hitam di tangannya. Qiao Rao tercengang. Detik berikutnya, dia tersenyum lebar. Selamat pagi, Haoran. Jika dia tidak membaca waktu yang salah tadi, seharusnya keesokan paginya. Dia telah tidur nyenyak sejak kemarin sore, dan sekarang dia bangun. Sangat memalukan untuk mengatakan itu. Gu Haoran mengangguk lembut, tapi matanya tertuju pada kaki telanjang Qiao Rao. Alisnya langsung berkerut, dan dia meletakkan obat di tangannya ke samping, dan berjalan menuju Qiao Rao tidak jauh dari situ. Qiao Rao sedikit bingung. Dia belum menjawab, tapi dia telah dijemput oleh Gu Haoran. Saat dia kembali, dia sudah duduk di ranjang empuk. Kenapa kamu tidak memakai sepatu saat bangun? Meski sekarang musim semi, dinginnya lantai sulit dihindari. Bukankah wanita ini takut masuk angin? Nadanya dengan sedikit menyalahkan, Qiao Rao berkedip, yang tiba-tiba mengerti alasan perubahan suasana hati Gu Haoran yang tiba-tiba, dia sedikit membunyikan mulutnya, mengulurkan tangannya langsung untuk menjaga lengan Gu Haoran, suara lembutnya terdengar genit. Tidak dingin punya karpet, apalagi kamu gelombang. Nyatanya, ada karpet di dalam kamar. Kekhawatiran Gu Haoran tidak bisa dipertahankan, tapi hati Qiao Rao masih sedikit bahagia. Setidaknya ini bisa membuktikan bahwa Gu Haoran memiliki hatinya. Kegenitan Qiao Rao jelas sangat berguna bagi Gu Haoran. Dia menghela nafas dan menatap Qiao Rao dengan senyum kekanak-kanakan. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Qiao Rao dan membawa mangkuk obat ke satu sisi. Dia duduk di samping Qiao Rao. Minumlah ini. Sup dalam mangkuk mengeluarkan aroma yang kuat. Qiao Rao hanya melihatnya dan menggelengkan kepalanya dengan keras, dengan wajah menentang. Ada apa? Aku tidak meminumnya. Dia takut minum obat sejak dia masih kecil, apalagi meminum hal-hal yang keji seperti itu. Wajah Qiao Rao tidak mau, Gu Haoran juga tidak marah, dengan lembut memeluk pinggangnya, suara rendah membujuknya. Rao, meminum ini baik untuk kesehatanmu. Dia berkata, matanya juga sengaja atau tidak sengaja tertuju pada perut Qiao Rao, di matanya yang bingung mengaitkan senyuman misterius di bibirnya. Membantu kehamilan adalah hal yang baik. Lianxin secara khusus menemukannya untukmu. Sesuatu untuk membantu kehamilan. Dalam otaknya yang tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam, wajah Qiao Rao tiba-tiba memerah. Dia menutup matanya dan tidak berani menatap mata Gu Haoran yang sedikit lucu. Ini keren untukmu. Kamu boleh meminumnya atau tidak. Gu Haoran tersenyum. Meskipun dia mengatakan bahwa Qiao Rao minum atau tidak, dia sudah mendorong mangkuk obat lebih dekat ke Qiao Rao. Dia menatap wajah merah Qiao Rao, dan matanya penuh kelembutan. Minum, aku minum, bisik Xiao Zui. Qiao Rao masih menundukkan kepalanya, tapi dia mengambil mangkuk obat di tangan Gu Haoran dan meminumnya. Rasa pahit obat tradisional Tiongkok menyebar di mulutnya dan membuatnya mengerutkan kening. Yah, itu sulit. Dia tidak bisa menahan gumamannya. Detik berikutnya, bibir merahnya ditempel dengan penutup bibir yang dingin. Melihat wajah yang tiba-tiba membesar di depan matanya, Qiao Rao meletakkan kedua tangannya di kedua sisi dan menggenggamnya dengan sadar. Dia tiba-tiba menutup matanya dan melingkarkan tangannya dengan hati-hati di leher pria itu. Gu Haoran memperparah ciumannya, hingga Qiao Rao kehabisan napas dan tidak dapat menopangnya. Dia mengulurkan tangan dan mendorong pria yang masih menciumnya. Bibir pria itu meninggalkan bibir merahnya. Qiao Rao menghirup udara segar dan melepaskan tangan pria itu di pinggangnya. Karena pernapasannya yang buruk, seluruh wajahnya menjadi merah, dan mulut kecilnya terlihat jernih, sangat menarik. Melihat penampilan Qiao Rao yang terengah-engah, Gu Haoran tidak bisa menahan tawa. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap kepala Qiao Rao, dan nadanya penuh kasih sayang. Bodoh, apa kamu tidak tahu cara bernapas? Mengangkat kepala dengan tidak puas menatap satu matanya, mulut Qiao Rao mengerut, tetapi tidak lagi berbicara.
Bagaimana dia tahu bahwa Gu Haoran tiba-tiba mulai menciumnya? Dia sangat gugup sekarang, bagaimana dia bisa memikirkan tentang bernapas? Kiao Rao sedikit takut. Jika Gu Haoran tidak berhenti sekarang, apakah dia akan mati lemas? Melihat Kiao Rao sudah hampir putus asa, Gu Haoran tidak menggodanya lagi. Dia hanya membungkuk untuk memakai sepatunya dan membantunya mengambil baju baru ke satu sisi. Lalu dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Ganti bajumu dan aku akan mengantarmu keluar nanti. Suara Gu Haoran terdengar dari pintu. Kiao Rao tertegun, tapi dia mengganti pakaiannya dengan jujur. Gu Haoran telah menunggunya di depan pintu. Saat dia keluar, dia memeluk pinggangnya secara alami. Kiao Rao berkedip, sedikit bingung, Gu Haoran, kamu ingin membawaku kemana? Ayahnya menyuruhnya untuk tidak keluar rumah sebelum pernikahan, karena Gu Haoran dan pernikahannya sangat megah. Banyak reporter dan media menunggu untuk memblokir mereka. Akhir-akhir ini Kiao Rao juga sejujurnya tinggal di villa tidak keluar, hanya takut dengan apa yang terjadi sebelum pernikahan. Gu Haoran secara alami memahami kekhawatiran Kiao Rao. Dia tertawa lembut, memeluk Kiao Rao dan turun menuju pintu belakang villa. Pelayan itu sudah menyiapkan mobil sport sederhana di sana. Aku akan mengantarmu ke rumah Siatong. Ada yang tidak beres. Dengan hati-hati memasukkan Kiao Rao ke dalam mobil sport, Gu Haoran duduk dekat taksi, menyalakan mobil dan dengan cepat melaju menuju ke arah keluarga Qin. Ketika Kiao Rao mendengar bahwa dia akan pergi ke rumah Siatong, dia merasa bahagia dan suasana hati yang sedikit tidak dapat dihindari. Gu Haoran dulu sangat menyukai saudari Siatong. Meskipun dia sendiri yang akan menikah, mengapa dia pergi mencari saudari Siatong sebelum pernikahan? Terlebih lagi, saudari Siatong sudah memiliki 2 anak yang cantik. Apa yang diinginkan Gu Haoran? Merasakan kebencian dari Kiao Rao, Gu Haoran mengatupkan mulutnya dan menghela nafas. Rao, hanya kamu yang ada di hatiku sekarang. Siatong dan aku hanya berteman baik selama bertahun-tahun. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia terdiam sejenak, terlebih lagi, Siatong adalah orang yang sudah menikah. Dan beberapa hal di pesta pernikahan pasti lebih berpengalaman daripada kita berdua. Kali ini, dia benar-benar ada hubungannya dengan Siatong, bukan karena faktor emosional. Saya tidak menyangka bahwa saya hanya mengalami depresi. Gu Haoran terburu-buru menjelaskan. Kebencian Kiao Rao hilang dalam sekejap, dan senyuman di wajahnya perlahan-lahan muncul. Dia dengan cerdik memesannya, dan suasana hatinya kembali normal. Itu benar. Saudari Siatong memiliki lebih banyak pengalaman daripada kita, dan aku sudah lama tidak bertemu bayi dan sayangku. Melihat Kiao Rao tidak lagi perhatian, Gu Haoran juga merasa lega. Mobil sport itu melaju sampai ke pintu villa Qin. Begitu mereka memasuki pintu, mereka mendengar pertengkaran antara pria dan wanita datang dari aula. Qin banyak, jika kamu seperti ini lagi, kami tidak akan menjalani hidup ini. Siatong dengan marah menatap pria tanpa ekspresi di depannya, dengan tangan di pinggang dan matanya penuh amarah. Emosi Qin banyak di matanya sedikit berkedip. Setelah hening lama, dia membuka mulutnya dengan lemah. Siatong, apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Apakah aku sudah cukup? Siatong membelalakkan matanya. Jejak keluhan melintas di matanya, seolah-olah dia akan menangis pada detik berikutnya. Qin banyak, kamu tidak punya hati nurani. Apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku sebelum kamu menikah? Siatong sangat marah sehingga dia hanya duduk di sofa di sampingnya, air mata jatuh di pipinya. Aku tahu kamu adalah orang seperti itu. Sebaiknya aku pergi bersama Gu Haoran pada awalnya. Suara Siatong yang penuh keluhan datang dari dalam. Wajah Gu Haoran berubah dan dia dengan cepat menjelaskan kepada Kiao Rao dengan suara rendah. Rao, itu bukan urusanku. Kiao Rao adalah toples cuka asli, yang Gu Haoran lebih tahu dari siapapun. Dia dan Siatong telah menarik garis yang jelas dan menjadi teman biasa. Siapa yang tahu bahwa Siatong sangat dingin sehingga dia membiarkan Kiao Rao mendengarnya. Melihat penampilan Gu Haoran yang bingung tapi tidak bisa dijelaskan, wajah dingin Kiao Rao akhirnya tidak bisa menyesuaikan diri. Dia tertawa terbahak-bahak, dan ada air mata di matanya, sudut matanya karena dia terlalu banyak tertawa. Gu Haoran, di matamu, aku adalah tipe orang yang tidak masuk akal. Dia tertawa, seluruh orang hanya berbaring di pelukan Gu Haoran, memandangi lengan yang terus-menerus gemetar sambil tertawa. Wajah Gu Haoran menjadi hitam, tetapi dengan cepat kembali normal.
Takut setengah mati, dia mengira Kiao Rao Rao sedang marah. Tak disangka, gadis kecil itu berani menggodanya. Lihat apa yang akan kulakukan denganmu saat aku pulang. Berbisik di telinga Kiao Rao, Gu Haoran memeluknya dan berjalan menuju aula. Rahasia hati Kiao Rao Rao tidak bagus, ekspresi wajahnya langsung ambruk. Dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini, apa masalahnya? Suara Gu Haoran tiba-tiba terdengar di aula. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Xia Tong duduk di sampingnya sambil menangis, sementara Qin Mucai berdiri di samping dengan wajah dingin. Mereka sepertinya baru saja bertengkar sengit. Tidak menyangka Gu Haoran dan Kiao Rao Rao tiba-tiba datang, mata Xia Tong memancarkan sedikit keterkejutan, tiba-tiba teringat saat dia sedang marah sepertinya telah mengucapkan beberapa kata, dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyeka sudut mata, Xia Tong berdiri, maju ke depan sambil tersenyum, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Kiao Rao Rao. Rao Rao, kenapa kamu tiba-tiba datang? Pernikahan Gu Haoran dan Kiao Rao Rao berlangsung terburu-buru. Sekarang seharusnya untuk pernikahan. Kok 2 hari ini tiba-tiba datang ke sini? Kiao Rao Rao tersenyum, jelas tidak hanya memikirkan kata-kata Xia Tonggang. Saudari Xia Tong, hari ini Haoran yang harus membawaku. Aku tidak tahu apa-apa, kata Kiao Rao Rao, tetapi juga dengan polosnya melihat ke sisi Gu Haoran. Dia tidak tahu Gu Haoran datang ke sini, hanya ke sisi Gu Haoran untuk meminta bantuan. Gu Haoran mengaitkan bibirnya dan menyerahkan kotak yang dikemas itu kepada Xia Tong. Xia Tong memandangnya dengan curiga. Dia membuka kotak itu dan melihatnya. Keraguannya semakin dalam. Ada apa? Apa ada yang salah dengan gaun pengantinnya? Kata Xia Tong, dengan bantuan para pelayan, dia memeriksa gaun pengantin itu dengan hati-hati, tapi dia tidak menemukan ada yang salah. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap mata Gu Haoran. Gu Haoran, kamu tidak merasa tidak puas dengan gaun pengantin itu, apakah kamu ingin mengembalikannya? Xia Tong menatap dengan mata besar, dengan cepat menerima gaun pengantin di dalam kotak, dan memaksakannya ke tangan Gu Haoran, mulutnya masih terus bergumam. Ini gaun pengantin pertama yang aku rancang. Semuanya didesain sesuai idemu. Kamu tidak bisa membodohiku. Impian masa kecil Xia Tong adalah menjadi perancang busana, namun kini ia adalah ibu dari 2 anak, namun tidak ada kemajuan dalam desain. Belum lama ini, ia mulai mencoba mendesain beberapa pakaian sendiri. Gu Haoran sangat mendukung dan memesan gaun pengantin pertamanya, yang dicoba Kiao Rao kemarin. Saudari Xia Tong, apakah kamu mendesain gaun pengantin ini? Kiao Rao Rao terkejut, matanya melebar, dan wajahnya sedikit rumit. Xia Tong tidak mengerti, tapi tetap mengangguk dan mengakui, ya, ini yang aku rancang khusus untukmu. Gaun pengantin ini hanya membuang-buang waktunya. Selama periode ini, dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan kekasihnya dan bayinya. Dia mengenakan gaun pengantin ini, yang membuat Qin Muzi merajuk untuk waktu yang lama. Ada apa? Apakah kamu tidak menyukai gaun pengantinnya? Xia Tong bertanya. Tidak, aku sangat menyukainya. Kiao Rao Rao menggelengkan kepalanya dengan keras, dan senyuman di sudut mulutnya sedikit malu. Di depannya, dia masih menegur perancang gaun pengantin karena dianggap tidak normal, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xia Tong merancang gaun pengantin itu sendiri. Pantas saja tidak ada orang lain selain cara berpakaian Xia Tong yang tidak normal. Jika bukan karena gaun pengantinnya, dia tidak akan menjalin hubungan dengan Gu Haoran secepat ini. Dengan lembut menarik lengan pria di sampingnya, Kiao Rao Rao berbisik di telinganya, Gu Haoran, kalau tidak, aku tidak akan berubah gaun pengantin. Kiao Rao Rao memiliki banyak pendapat tentang cara mengenakan gaun pengantin. Dia juga meminta Gu Haoran untuk mengubahnya. Tapi sekarang dia tahu bahwa Xia Tong mendesainnya sendiri, jadi dia tidak ingin mengubahnya. Gaun pengantin ini sangat indah. Hanya saja cara memakainya agak mesum. Aku tidak bilang aku ingin mengembalikannya. Gu Haoran mengangkat alisnya, matanya penuh senyuman, lingkar pinggang gaun pengantin ini agak besar. Aku membawa Rao Rao langsung hari ini, kamu akan mengubahnya sesuai dengan ukuran tubuhnya. Kata Gu Haoran, mengulurkan tangan dan meletakkan kotak itu ke tangan Xia Tong lagi. Xia Tong memahami hal ini dan memberikan kotak itu kepada pelayannya sambil menghela nafas lega. Bawa gaun pengantin ini ke studioku dulu, ayah. Aku akan datang nanti. Ya bu, pelayan itu mengangguk, berbalik dan meninggalkan aula. Suasana hati Xia Tong tiba-tiba menjadi sangat baik, dia meraih tangan Kiao Rao Rao, 2 orang duduk di satu sisi dan mulai berbisik.
Kedua wanita itu bergumam bahwa mereka meninggalkan Gu Haoran di satu sisi, tapi Gu Haoran tidak marah. Matanya tertuju pada Qin Mucai, yang masih diam tidak jauh dari situ. Dia sedikit mengaitkan bibirnya dan berjalan menuju Qin Mucai. Ada apa, Tuan Qin? Bertengkar. Mengulurkan tangan dan menepuk bahu Qin Muzi, Gu Haoran hanya menatap matanya yang dingin. Dia mengambil kembali tangannya di bahu Qin Muzi, tapi senyumannya tidak hilang. Katakan padaku apa yang mengganggumu. Dia tersenyum, sepertinya dia ingin mencerahkan Qin Mucai. Qin Mucai menatapnya dengan dingin, berbalik dan berjalan menuju Xiatong. Dia duduk tidak jauh darinya, tapi masih diam. Qin Mucai jelas tidak dapat menemukan apapun tentang gambar ini. Gu Haoran mengerutkan mulutnya karena tidak tertarik dan menatap Xiatong. Dia pergi ke sisi Kiao Rao Rao dan duduk. Dia memandang Qin Mucai dan bertanya pada Xiatong dengan suara rendah. Ada apa? Kenapa kalian berdua baru saja bertengkar sengit? Qin Mucai menyayangi Xiatong, yang semua orang tahu. Sejak mereka menikah, Qin Mucai hampir patuh pada Xiatong. Biasanya, bahkan Xiatong pun mengerutkan kening. Qin Mucai sangat tertekan, bagaimana mereka bisa bertarung satu sama lain kali ini. Gu Haoran sangat penasaran, tapi juga sangat suka bergosip. Kiao Rao Rao juga sangat penasaran dengan alasannya. Dia berkedip dan menuruti kata-kata Gu Haoran. Ya, saudari Xiatong, apakah Qin Mucai mengganggumu? Kata Kiao Rao Rao, masih mengepalkan tangan, selama Xiatong mendapat perintah, dia bergegas untuk mengalahkan Qin Mucai. Mengangkat topik ini, senyum di wajah Xiatong segera runtuh, dia membuka mulutnya, belum sempat berbicara, tidak jauh dari situ ada sosok kecil, hilang selama bertahun-tahun hanya dari luar untuk menemukan kembali Xia Guai. Setelah Qin Banyaki dan Xiatong menikah, Xia Guai masih mengikuti nama belakang Xiatong, tetapi bau-bau mengikuti nama belakang Qin Banyaki, yang membuktikan betapa Qin sangat menyayangi Xiatong. Kemarilah, kemarilah, Bibiyo. Melihat Xia Guai muncul, Kiao Rao Rao buru-buru tersenyum memberi isyarat padanya. Xia Guai tampaknya hanya formalitas, matanya dengan hati-hati melihat ke samping satu mata Xiatong. Ini hanya langkah kecil menuju Kiao Rao. Xia Guai belum datang ke Kiao Rao, tapi Xiatong yang pertama berkata, Xia Guai, apakah kamu sudah menyelesaikan ulasanmu? Suara Xiatong agak keras. Tubuh kecil Xia bergetar hebat, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan takut-takut. Belum Bu, susah sekali mengulas bukunya. Mulut Xia Guai mencoba bersikap centil pada Xiatong, tapi Xiatong tidak memakannya sama sekali. Alisnya berkerut dan wajahnya masih kaku. Lalu apa yang kamu lakukan di bawah sini? Jangan cepat-cepat menulis. Dia memarahi dengan suara rendah, tapi Xia Guai berteriak. Dia menakuti orang-orang di aula. Kiao Rao menarik Xia Guai ke dalam pelukannya dan membujuknya dengan tenang. Saudari Xiatong, kamu hanyalah seorang anak kecil. Mengapa kamu begitu galak padanya? Kiao Rao Rao tidak dapat melihatnya lagi. Dia berbisik, tapi Xiatong kedinginan, menatap mata Xia Guai dengan penuh amarah. Rao Rao, pernahkah kamu melihat seorang anak yang mengirim semua gurunya ke rumah sakit? Pada hari-hari ketika Xia Guai dirawat, pasangan tua itu pernah mengirimnya untuk berlatih seni bela diri, tapi sekarang Xia Guai berada di sekolah dasar, dan gadis itu benar-benar memukuli kepala sekolahnya hingga masuk rumah sakit. Hal ini membuat Xiatong marah. Dia membawa Xia Guai kembali dari sekolah dan menghukumnya dengan baik. Dia juga meminta Xia Guai untuk menulis ulasan kepada gurunya. Kalahkan gurunya. Kiao Rao Rao juga membeku, dia sedikit berkedip, agak malu. Sayang, bagaimana kamu bisa memperlakukan gurumu seperti ini? Kiao Rao Rao hanya berpikir bahwa Xia Guai telah melakukan kesalahan kecil yang membuat Xiatong marah, tapi dia tidak menyangka Xia Guai begitu berani. Bahkan ketika dia nakal di sekolah, dia tidak mengalahkan gurunya. Gu Haoran akhirnya tidak bisa menahan tawa, tetapi Xiatong memberikan tatapan dingin. Dia segera menghilangkan senyuman di wajahnya, duduk dengan tenang dan tidak berani berbicara. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kenapa kamu tidak segera kembali ke ruang belajarmu? Xiatong terus memarahi Xia Guai, tetapi juga berkata kepada para pelayan di sampingnya, kalian beberapa orang yang rindu, ketika dia menulis buku ulasan, lalu biarkan dia keluar. Ya, beberapa pelayan mengangguk, atas perintah Xiatong, terpaksa membawa Xia Guai kembali ke ruang kerja. Kiao Rao Rao kali ini tidak baik untuk menghentikan apapun, hanya bisa mengerutkan kening dan duduk di satu sisi. Melihat pelayan itu akan membawanya pergi,
Xia Guai semakin menangis. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari lengan pelayan, dan seluruh orang bergegas menuju Qin Mucai, dengan kedua tangan melingkari lengan Qin Mucai. Xia Guai menangis, sepasang wajah kecilnya sudah memerah. Qin Mucai merasakan sedikit sakit hati di hatinya. Dia tanpa sadar memeluk sosok kecil di pelukannya dan menatap Xia Tong dengan tidak senang. Mata, Xia Tong, jangan melangkah terlalu jauh. Aku bertindak terlalu jauh. Xia Tong menatap dengan mata besar, dan dengan keras berdiri dari sofa. Qin Mucai, itu karena kamu biasanya terlalu memanjakannya, dia akan sangat berani. Jika Xia Guai membuat kesalahan kecil biasa, Xia Tong tidak dapat mengejarnya. Tetapi untuk masalah serius seperti memukuli guru, dia harus menjaga gadis kecil ini dengan baik. Qin Mucai hampir selalu memanjakan Xia Guai ke surga, yang membuat Xia Guai tidak terkendali sekarang. Qin Mucai tahu dia salah. Dia mengerutkan kening, tapi dia masih tidak tahan Xia Tong memperlakukan bayi perempuannya seperti ini. Tapi aku baru saja memukuli seorang guru, dan aku akan membayarnya beberapa kali lipat biaya pengobatan. Xia dengan patuh mengangguk, menggemakan kata-kata Qin Mucai. Perilaku ayah dan anak ini membuat Xia Tong semakin marah selama beberapa menit. Dia maju dan memegang tangan Xia Guai, ingin melepaskan Xia Guai dari pelukan Qin Mucai. Xia Guai secara alami mulai menangis keras lagi. Qin Mucai merasakan sedikit sakit hati dan dengan lembut mendorong Xia Tong. Tanpa diduga, Xia Tong tidak berdiri teguh. Tiba-tiba, kakinya terpeleset dan dia terjatuh ke tanah. Perut tiba-tiba terasa sakit, wajah Xia Tong tiba-tiba menjadi pucat, dia menutupi perutnya, rasanya sangat sakit. Suster Xia Tong, Qiao Rao yang pertama bereaksi. Dia segera bangkit dan membantu Xia Tong berdiri. Gu Haoran, yang berada di samping, tidak menganggur. Dia segera menghubungi telepon dokter. Xia Tong akan dengan hati-hati membantu sofa, melihat penampilan Xia Tong yang menyakitkan, mata Qiao Rao cemas. Qin banyak. Kamu bertindak terlalu jauh. Dia mencela dengan keras, Qin Mucai juga akhirnya bereaksi dan datang. Dia buru-buru maju ke depan untuk ingin memeriksa tubuh Xia Tong, tetapi didorong oleh Xia Tong. Istri, dahi Xia Tong sudah mulai berkeringat. Qin Mucai takut, tapi Xia Tong tidak membiarkannya mendekat. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan berdiri di tempat yang sama. Xia Guai tidak menyangka segalanya akan berubah menjadi seperti sekarang. Bagaimana dia mengalami hal seperti ini ketika dia masih muda? Dia berdiri di samping dan jelas ketakutan. Dokter segera tiba di Villa Qin. Xia Tong sudah dipindahkan dari sofa ke kamar. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuh Xia Tong. Alih-alih menunjukkan ekspresi buruk, dokter malah tertawa. Dan memberi selamat kepada Qin Mucai. Selamat, Tuan Qin. Selamat. Wajah Qin Mucai tiba-tiba berubah. Dia mengerutkan kening seolah dia akan melangkah maju dan mengalahkan dokter itu pada detik berikutnya. Untungnya, Gu Haoran menghentikannya dan menyelamatkan dokter tersebut dari bencana yang baik. Qiao Rao juga tidak mengerti. Dia menghentakkan kakinya dengan lembut dan memarahi dengan suara rendah. Saudari Xia Tong sudah menderita seperti ini. Selamat, apa kata dokter? Qiao Rao sedikit marah. Dokter ketakutan dengan wajah Qin Mucai, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Dia segera menghilangkan senyuman di wajahnya, menundukkan kepalanya, menyeka keringat dingin di dahinya, dan mulai menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tuan Qin, istri saya telah hamil selama 2 bulan. Selamat, baru saja, karena terburu-buru, dia menyelesaikan pidatonya. Dokter tidak pernah menyangka bahwa kecerobohannya hampir menghancurkan karir masa depannya. Qin Mucai tampaknya masih diam dan tidak bereaksi, tapi Gu Haoran tertegun, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Apakah Xia Tong hamil lagi? Gu Haoran tercengang. Xia Tong sedang hamil kali ini. Dia harus mengagumi kecepatan Qin Mucai dalam membuat manusia. Qiao Rao juga merespons. Dengan senyum gembira di wajahnya, dia segera bangkit dan duduk di samping Xia Tong. Dia dengan lembut menyentuh perut rata Xia Tong, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Saudari Xia Tong, apakah ada bayi lagi di sini? Perut kecil yang rata bisa terlihat seperti anak yang lincah. Qiao Rao sedikit terkejut. Menjadi seorang ibu sungguh luar biasa dan menakjubkan,